hasil quick count, karena hasil Ya. quick count ini kurang lebih angkanya menunjukkan 61,10% untuk pasangan ini. Kita langsung ke Andika. Andika, silakan. Afi, benar sekali bahwa hasil sementara quick count ini menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2 yakni Zumi Zola dan Fahruri mendapatkan angka yang cukup tinggi yakni mencapai 61,1%. Dan ini angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasangan nomor urut 1 yakni Hasan Basri Agus dan Edi Purwanto. Dan tentunya hasil ini membuat masyarakat, hampir seluruh masyarakat di Jambi ini merasakan kesenangan tersendiri, penuh dengan rasa sukacita di sini. Dan saat ini saya telah bersama dengan Zumi Zola juga, dan tepatnya di rumah orang tua dari Zumi Zola, dan dapat disaksikan di sini ramai sekali. Mana suaranya bapak-bapak semuanya? Iya kan? Oke. Ya, terima kasih. Ya, bisa disaksikan kemeriahan di sini, Afi. Dan langsung saja saat ini saya telah bersama dengan Bapak Zumi Zola. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak melihat angka sementara dari quick count ini, Pak? Alhamdulillah, ini adalah suara rakyat masyarakat Provinsi Jambi, dan ini adalah kemenangan masyarakat Provinsi Jambi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, kepada KPU, Pak Waslu, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan juga semua pihak, semua tim pemenangan juga, dan tentunya kepada semua partai pengusung pendukung, dan juga termasuk Bapak Surya Paloh yang sudah percaya memberikan dukungan melalui Partai Nasdem kepada kami. Kira-kira apa yang membuat Bapak terpilih di Provinsi Jambi ini sebagai gubernur? Mungkin kalau jawabannya itu mesti ditanyakan kepada masyarakat ya begitu. Tapi yang jelas kami ini berjuang dengan ikhlas. Ya, berangkat dari bahwa saya merasa sebagai masyarakat putra Jambi, saya ingin mendedikasikan diri saya untuk kampung halaman saya di Jambi ini. Begitu. Perubahan apa yang ingin Bapak berikan di Provinsi Jambi ini? Yang jelas perekonomian masyarakat, bahwa saat ini Jambi masih inflasi, terutama di bidang pangan, bahwa bahan pangan masih tergantung dari provinsi-provinsi lain, dan kita akan coba gerakan dari sektor pertanian dan juga sektor-sektor lainnya, peternakan, perikanan, termasuk pertambangan atau semua kekayaan alam yang ada di Jambi ini, ya tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Bagaimana dengan jawaban terhadap keluhan-keluhan masyarakat selama ini? Salah satunya adalah faktor kebakaran lahan ya, yang asap waktu itu. Itu juga menjadi salah satu keluhan masyarakat Jambi selama ini. Apakah sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk itu? Tentunya kami sudah punya suatu format atau langkah-langkah yang akan kami lakukan. Tapi tentunya yang paling penting adalah komitmen dari semua pihak. Ya, seorang gubernur pasti harus bekerja sama dengan Kapolda, dengan Danrem, ya, dan juga semua bupati, wali kota, apalagi yang daerahnya punya lahan gambut, ya, dan juga pihak-pihak perusahaan, dan harus ada ketegasan, ya, seperti yang dilakukan oleh Kapolda tahun ini, beberapa bulan yang lalu, ketika ada perusahaan yang bandel, maka ya harus ditindak, harus diberikan penalti. Akan seperti itu kita akan lakukan. Berarti artinya apa? Bagaimana dengan pemerintahan sebelumnya, apakah belum ada langkah seperti ini yang dilakukan sehingga kabut asap itu selalu ada? Saya rasa yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya komitmen. Komitmen, itu saja. Ketika komitmen ini bisa dilakukan 100% dan itu komitmen ini untuk masyarakat, insya Allah bisa. Begitu ya. Tapi apapun itu programnya bisa disusun segala macam, tapi kalau tidak ada komitmen ya tidak bisa. Ya, begitu. Ini kita melihat dari hasil quick count, ini sifatnya masih sementara. Apakah sempat terpikir di Bapak, nanti ternyata pasangan ataupun lawan dari saingan Bapak itu bisa lebih tinggi ternyata nanti di akhir, seperti apa? Apakah ada persiapan untuk itu gitu? Ketika kami sudah berjuang, ya, kami niat awalnya adalah lillahi ta'ala, ya, kami melakukan ini ikhlas, ya, perkara menang atau kalah kami serahkan semua kepada masyarakat Provinsi Jambi. Karena masyarakat yang menentukan siapa sih pemimpinnya, siapa yang mereka ini mau dipimpin oleh siapa, begitu ya. Jadi ya setelah kita berjuang, ketika sudah minggu tenang, gitu ya, sudah itu kita sudah ikhlaskan saja, gitu. Ya. Pertanyaan terakhir Bapak, ini kan Bapak merupakan putra dari Zulkifli Nurdin, ya. Dan Zulkifli Nurdin ini adalah mantan gubernur 2 periode
sejak tahun 1999. Apakah Bapak tidak khawatir dengan istilah-istilah misalnya seperti dinasti kekuasaan seperti itu? Saya melihat memiliki orang tua seperti Bapak Haji Zulkifli Nurdin menjadi suatu keuntungan buat saya. Ya, saya punya mentor, punya pembimbing yang sukses ya membangun Jambi selama 10 tahun atau 2 periode. Ya, ini menjadi nilai positif. Kalau ada yang mengatakan politik dinasti atau apapun ya silahkan saja. Tapi saya melihat ini suatu keuntungan buat saya. Saya bisa belajar langsung pada beliau dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Jambi ini. Alhamdulillah itu mereka mau membimbing. Nah, memang itu yang saya katakan. Gitu. Terima kasih Bapak Zumi Zola. Mungkin yang kita dengar juga selama ini di kalangan masyarakat bahwa Bapak Zulkifli juga sangat dekat kepada masyarakat pada masa kepemimpinannya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Zumi Zola telah meluangkan waktu bersama kami. Untuk sementara demikian, Afi kembali ke Anda di Jakarta. Ya, baik Andika Bakti. Terima kasih atas